Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat Ratna. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian keperawatan keluarga. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Sekarang langsung saja ya Pak ya ke data keluarganya. Nama kepala keluarganya siapa? Bapak sendiri? Ya, Siapa namanya Pak? Heri Priyatna. Heri Priyatna. Alamat rumahnya Pak? Perum Ransamaya, Sindang Kasih, Ciamis. Agamanya apa Pak? Islam. Islam. Sukunya apa Pak? Sunda. Sunda. Bahasa yang biasa digunakan sehari-hari apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kalau ke pelayanan kesehatan terdekat jaraknya berapa kilometer? Dari sini 2 kilometer. 2 kilometer. Puskesmas. Selalu menggunakan alat transportasinya apa ya Pak? Sepeda motor. Sepeda motor. Selanjutnya pendidikan terakhir Bapak apa? S1. S1. S1 pendidikan. S1. Iya. Pekerjaannya apa Pak sekarang? Guru SD. Guru. Sekarang dicek dulu ya Pak tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya. Kebetulan Bapak yang sakit ya Pak? Ya. Bentar Pak ya, disiapkan dulu alatnya. (140/90) Pak. Tinggi ya Pak? Selalu suka tinggi Pak itunya? Ya. Tekanan darahnya. Selanjutnya tekanan darahnya 140/90. Selanjutnya ke suhu Pak. Dicek dulu suhunya. Mohon maaf Pak, bisa di gitu? Ya ditunggu aja ya Pak. Sambil menunggu dicek nadi dulu. Nadinya normal Pak, nadinya normal. Kemudian bisa seperti ini Bapak tangannya. Napas biasa aja Pak, napas biasa aja. Napasnya juga normal. Sambil menunggu suhunya itu ya Pak, selanjutnya ke sirkulasi cairan.
Bapak sering pusing? Suka pusing. Oh, suka keringat gitu Pak? Ya kadang-kadang kalau keringat. Suhunya rendah ya Pak, 34, dingin. Oh, sering pusing ya Pak? Ya. Pusing, pusing, ada pusing. Berkeringat juga ada ya Pak? Coba pinjam dulu Pak ya tangannya. Bagus, kapilernya normal. Selanjutnya ke sistem perkemihan ya Pak. Pola BAK-nya berapa kali sehari Pak? Ya sekitar 3 kali sehari sampai 4 kali sehari. Oh, ada nyeri nggak Pak saat Oh, BAK? tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya dibantu apa gimana Pak BAK-nya? Setelah mandiri. Mandiri. Kalau BAB-nya juga sama? Sama. Seperti itu. Oh, iya. Kadang-kadang 1 hari 1 kali. Oh, begitu. Selanjutnya ke pencernaan, Bapak suka mual gitu? Suka mual nggak? Muntah gitu? Nggak ada. Kembung? Nggak ada. Nafsu makannya berkurang apa? Nafsu makannya selalu semangat. Semangat. Bagus Pak. Selanjutnya punya alergi makanan apa minuman? Oh tidak. Tidak. Kebiasaan makan minum biasa di mandiri apa? Biasa gimana? mandiri normal lah gitu. Normal. Baik Pak kalau begitu. Selanjutnya kalau tidur dan istirahat, susah tidur apa gimana Pak? Kalau tidur normal, kalau jam 9 malam udah ngantuk tidur. Oh, Bangunnya jam 4 Tanpa ada bantuan obat ya Pak? tanpa ada bantuan obat. Kalau tidur langsung tidur saja gitu ya. Selanjutnya ke mental, Bapak sering merasa cemas gitu atau takut? Oh tidak ada. Tidak ada. Komunikasi, interaksi dengan keluarga gimana Pak? Baik-baik aja lah. Baik. Berkomunikasinya Komunikasi lancar. lancar. Kegiatan sosial sehari-harinya lancar. Kalau kebersihan diri, Bapak mandi? Mandi 3 kali sehari. Sehari. Pagi-pagi, siang, sore. Oh, ya keramas biasa. Biasa. Mandiri gitu. Kebetulan airnya jernih, jadi Bagus. saya mandi sendiri. Oh iya. Selanjutnya ke ini. Kondisi rumahnya bagus ya Pak, ventilasinya juga cukup, Ya lumayan lah. pencahayaannya rumah-rumahnya. juga, ya. Saluran buang limbahnya baik, Baik ada. air bersihnya juga sehat. Air sumur dari air bersih Sehat. sehat. Punya jamban ya Pak? Ada. Iya. Tempat sampahnya juga ada? Ada. Ada. Oh, iya seperti itu. Selanjutnya, adakah perhatian keluarga kepada anggota yang menderita sakit? Perhatian nggak? Ya, perhatian. Perhatian. Ada. Ada berarti ya. Selanjutnya, apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarga gitu? Ya. Mengetahui bahwa Bapak mengetahui, Mengetahui. anak-anak semua juga udah mengetahui. Apakah keluarga mengetahui penyebab masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Ya, udah tahu. Mengetahui bahwa penyebab hipertensi gitu, tahu Bapak? Ya sedikit-sedikit dari pengalaman atau dari orang-orang yang tahu, suka ngobrol-ngobrol. Terus, apakah keluarga mengetahui tanda dan gejala masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga? Tanda dan gejalanya keluarga udah pada tahu gitu? Udah tahu kalau misalnya kepala pusing dan sebagainya ditindaklanjuti dengan di tensi, ya itu artinya naik atau turun, udah Iya, tahu lah. bagus. Apakah keluarga mengetahui akibat masalah kesehatan yang dialami? Akibatnya gitu. Ya tahu, mereka udah paham lah. Pada siapa keluarga biasa menggali informasi tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga? Pada kadar tenaga kesehatan gitu Pak, ke Ya, puskesmas? kebetulan di sini ya kurang lebih jaraknya 2 kilometer ke puskesmas sering, atau ke petugas kesehatan, suka ngobrol-ngobrol ya. Mereka udah tahu. Keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya, perlu ditangani apa tidak perlu ditangani, atau perlu ke petugas kesehatan gitu, gimana Pak? Keyakinan keluarga. Ya, mereka keluarga udah tahu. Kalau perlu ditangani gitu. Nggak perlu intinya repot-repot. Misalnya kalau saya terkena pusing atau apa-apa, ada obat atau makanan-makanannya dikurangi yang mengakibatkan tensi tinggi. Misalnya nggak terlalu banyak makan yang garam atau asin-asin ya. Ya makanannya yang diperbolehkan aja, jadi tidak terlalu banyak lah.
Apakah keluarga melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami anggota keluarganya secara aktif? Upaya peningkatan kesehatannya di keluarga bagaimana Pak? Ada apa tidak? Ada, Ada. termasuk di dalam penyediaan makanan itu setiap hari pasti disediakan misalnya semacam sayur-sayur yang bening, tidak terlalu banyak goreng-gorengan. Itu mungkin upaya untuk peningkatan kesehatan. Seperti itu. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami? Oh, mereka tahu, Tahu. tahu, tahu. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga? Keluarga bisa merawat Bapak gitu? Bisa, Bisa. bisa. Apakah keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan? Jadi penyakitnya dapat dicegah gitu, keluarga tahu Ya, gitu. paling dicegahnya itu dalam kebiasaan kehidupan Makanan makanan gitu kan. Mereka udah tahu tuh kebutuhan makanan untuk saya itu seperti apa. Apakah keluarga mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan? Jadi keluarga mampu memelihara lingkungan gitu, memodifikasi senyaman mungkin supaya Bapak nyaman di rumah gitu. Ya, setiap hari itu kayak seperti Beres-beres gitu. beres-beres di di lingkungan di rumah, di luar rumah, kayak sapu-sapu dan sebagainya supaya kita merasa betah, nyaman lah gitu di lingkungan kita. Iya. Selanjutnya, apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga? Ya, pada umumnya di daerah saya di sini kan terutama masyarakat tetangga itu udah pada tahu tentang peningkatan kesehatan, tidak ada yang buang sampah sembarangan, kemudian tidak ada yang apalagi berceceran sampah di mana-mana, mereka udah paham betul karena setiap 1 minggu, 1 bulan sekali itu udah ada petugas kesehatan terutama masalah posyandu dan sebagainya itu ibu-ibu atau warga banyak yang mendapat penjelasan tentang kesehatan. Kalau Bapak itu selalu melakukan aktivitas fisik gak? Suka olahraga gitu? Ya, sekali-kali kita berolahraga jalan kaki atau ya bersepeda gitu kan. Bapak suka merokok? Ya suka lah gitu Kak. Tapi sekarang udah punya ini diatur lah, nggak terlalu banyak. Makan buah dan sayurnya? Makan buah dan sayur sering kali ya minimal 3 hari sekali buah-buahan. Seperti itu. Bapak mungkin cukup sekian ya pengkajian keperawatan keluarga untuk hari ini. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Amin. Ya, nanti kalau butuh apa-apa bisa datang ke saya ya Pak ya. Iya. Ya, cukup sekian itu Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.